Tes. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan bahagia. Terima kasih yang saya hormati Wakil Ketua 1 ya Bapak Binarta dan Bapak Sekda Gunung Mas, Bapak Yan Siterson ya, MSI. Dan juga yang hadir adalah anggota DPRD juga dari Kabupaten Gunung Mas, Kepala Dinas PU ya, tanpa PR Pak ya, Dinas PU ya, dan Bapak Sekda juga, serta dari Kepala Dinas Disperindak Kabupaten Gunung Mas dan bagian hukum, serta jajaran seluruh eksekutif dan sekretariat di Kabupaten Gunung Mas. Juga mohon izin Ketua Komisi, kami dari Pansus akan sedikit menyampaikan awalan begitu. Nanti mungkin yang bertanya, mungkin saya ada satu, sama nanti ada Pak, rencana Pak Haji Anang ada satu. Kita lebih suka singkat padat, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Saya sampaikan pertama bahwa Banjarbaru ini sedang menyusun Raperda RPIK tahun 2020-2040. Padahal di salah satu ayat di pasal RPIP ya, Kalsel tahun 2018-2038 itu menyebutkan selambat-lambatnya RPIK kabupaten atau kota itu terbentuk ya, dan disahkan 1 tahun setelah RPIP disahkan. Nah, ini tahun 2020 sebenarnya telat setahun ya sebenarnya. Tapi kata provinsi nanti kemungkinan besar gak masalah. Karena RPIK ini sejatinya adalah turunan juga dari breakdown dari RIPIN Pak ya, RIPIN 2015-2035. Sehingga Banjarbaru pun juga akhirnya membreakdown itu ya. Dan yang paling penting di sini kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa Banjarbaru ini terkait dengan RPIK, kita sempat mendatangkan 4 SKPD plus 1 asisten. Kenapa? Karena kalau dibilang sulit, ya Raperda ini juga saya kira tidak terlalu sulit begitu. Tetapi kalau dibilang mudah, juga tidak mudah-mudah amat juga. Jadi artinya juga sangat ya tengah-tengah begitu. Ya. Sehingga saya bersyukur ya di sini bisa hadir ya, di tengah-tengah kita Kepala Dinas PU ya, dan Disperindak. Kalau di Banjarbaru namanya Dinas Perdagangan. Di dalamnya ada bidang perindustrian. Nah, disinilah yang nanti bisa kita sampaikan, diskusikan seperti apa ya, kaitannya kita di Perda ini adalah manfaat bagi masyarakat Kota Banjarbaru ini terkait dengan Raperda yang akan kita sahkan jadi Perda. Karena kami ya, anggota DPRD ini adalah wakil dari rakyat ya, dari masyarakat Banjarbaru, sehingga kalau Raperda ini nggak bermanfaat ya, lebih baik nggak usah begitu. Sehingga di awal kita sampai 2-3 kali pertemuan itu masih membahas latar belakang, bahkan sampai hal-hal yang penting-penting yang fundamental terkait latar belakang untuk membentuk Raperda ini. Karena inti dari Raperda ini kalau kita baca baik di RIPIN, RPIP, RPIK itu intinya ada pada lampiran, karena di sana ada visi misi wali kota ya, terkait atau bupati terkait dengan pengembangan industri ini. Nah, yang saya tanyakan Bapak, ini singkat aja biar cepat selesai. Bagaimana Pak, kalau di Banjarbaru itu ada namanya kawasan peruntukan industri. Kebetulan di Banjarbaru ada satu lokasi sementara, dan kalau saya dengar kemarin dari beberapa kali rapat akan ada revisi itu ya, RT RW maupun peta kawasan peruntukan industri ini. Ya. Alhamdulillah di sini ada Pak Hilman ya, Hedi kan, PU ya, karena nanti kaitannya dengan ini ya. Bagus lagi ya, sebenarnya juga dari Bapeda ya, Bapeda kan juga memegang itu ya, memegang RPJMD ya,
dan juga di sana ada RT RW-nya. Ya. Nah, yang kami tanyakan begini Pak, kalau di Banjarbaru itu ada yang menjadi idola industri di Banjarbaru adalah masih industri rumah tangga, ya, sehingga namanya industri rumah tangga kan masih tersebar di seluruh kecamatan bahkan kelurahan begitu. Nah, sementara kawasan peruntukan industri ini hanya ada di satu wilayah, di situ di kecamatan ya, Kecamatan Liang Anggang, salah satu kecamatan. Nah, kalau di sini bagaimana Pak mengayomi masyarakat kita yang mempunyai industri-industri yang tersebar itu Pak? Apakah nanti akan dimasukkan di sana atau ada strategi lain untuk mengembangkan ya, industri-industri rumah tangga yang menjadi sebenarnya itu produk-produk lokal yang sungguh luar biasa. Nah, di situ jantung kehidupan ekonomi real di masyarakat ada di IRT itu ya. Bahkan di pandemi ini itu juga salah satu stressing anggaran itu pemulihan ekonomi ya, itu melalui UMKM dan IKM yang binaan dari Dinas Perdagangan itu. Saya kira satu itu aja Pak pertanyaan saya, dan nanti silahkan dari anggota pansus bisa bertanya.